Oke, selamat sore untuk siswa dan siswi kelas manajemen strategi. Dikarenakan kondisi yang ada, maka kita menggunakan beberapa media untuk bertatap muka ataupun kuliah online. Baiklah, di kesempatan pertama ini, bagian pertama, saya akan mengulas sedikit mengenai silabus yang sudah saya berikan kepada kelas ya pada waktu pertemuan pertama. Tapi di sini saya akan menerangkan sekilas mengenai pengertian manajemen strategik, kemudian proses manajemen strategik. Seperti sudah saya terangkan di dalam kelas, maka kita sudah sedikit tahu bahwasanya manajemen strategik itu digunakan untuk bersaing dalam memenangi bisnis. Jadi yang kita pelajarin adalah konsep manajemen strategi untuk dunia bisnis, yang dikatakan berbeda dengan di kalangan militer. Perbedaannya adalah untuk militer yang terwujud adalah konflik, dan konflik itu pasti akan konotasinya tidak baik. Sementara di kalangan bisnis, maka strategi itu diartikan untuk competitive advantage atau keunggulan dalam bersaing. Walaupun asal kata dari strategi yaitu stratos dan ago itu adalah dari dunia atau kalangan militer, yaitu militer yang memimpin. Oke, baik, untuk selanjutnya saya akan mengulas sedikit mengenai manajemen strategi. Kita memakai buku ada dua, satu dari Fred David, ya, dan yang kedua sesuai silabus adalah manajemen strategi John A. Pearce. Oke, akan kita lihat satu persatu definisi dari kedua buku ini. Menurut Fred David, manajemen strategi itu dengan root atau akar katanya manajemen. Di beberapa mata kuliah Anda sudah mendapatkan apa arti manajemen itu, yang pastinya adalah ada unsur art di satu pihak, yaitu seni. Mengapa dikatakan art atau seni? Karena kita akan berkorelasi atau berhubungan ya dengan manusia-manusia lain atau individu lain. Maka itu ada satu sisi yang namanya seni, yaitu bagaimana seni kita mengadakan pendekatan approach dengan manusia lain. Satu sisi lagi, manajemen itu adalah science atau science, yaitu ilmu pengetahuan. Seperti yang sudah kita pahami di semester awal, pada saat kita memasuki bidang atau jurusan ekonomi, baik itu akuntansi maupun manajemen, maka arti dari manajemen itu adalah mencapai tujuan melalui orang lain. Nah, untuk manajemen strategik sendiri menurut David juga didefinisikan sebagai seni dan sains dalam memformulasi, atau kata dalam bahasa Indonesia formulasi, merumuskan. Selanjutnya setelah dirumuskan, maka kita akan mengimplementasikan atau menerapkan. Dan kemudian setelah dirumuskan, diterapkan, tindakan akhir adalah kita mengevaluasi atau menilai kembali keputusan lintas fungsional. Arti fungsional itu adalah bagian-bagian dalam suatu organisasi, ya, utamanya bisnis, karena kita sudah paham fungsional itu terdiri dari beberapa, dan itu depend on atau menurut besarnya organisasi. Pada umumnya fungsional itu utamanya ada bagian keuangan, sumber daya manusia atau Human Resources Development, HRD. Kemudian ada mungkin bagian pembelian, purchasing,
bagian pemasaran, marketing, bagian penjualan juga selling, mungkin dia manufacturing, ya kita akan melihat industrinya. Kalau dia perusahaan bersifat industri manufaktur, maka ada bagian produksi. Jadi saya kembali lagi, ulangi, manajemen strategik, definisi menurut Fred David, buku utama kita, referensi dalam silabus, yaitu sebagai seni dan sains dalam memformulasi atau merumuskan, mengimplementasi atau menerapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi atau menilai kembali keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi dapat memperoleh tujuannya atau memperoleh goals-nya. Oke? Definisi pertama. Yang kedua, kita akan melihat apakah arti dari strategic management atau manajemen strategik menurut buku referensi kita kedua, yaitu John A. Pearce. Dalam bahasa Inggris dikatakan, strategic management is the set of decisions and actions that result in the formulation and implementation of plans designed to achieve a company's objective. Ya. Bahannya itu sudah saya berikan pada waktu di kelas dan sudah di-copy oleh rekan Anda berupa file PowerPoint PPT. Ada 3 file pada waktu pertemuan ketiga di kelas. Dalam bahasa Indonesia akan saya translate ya, akan saya alih bahasakan, artikan. Strategic management atau manajemen strategi adalah kumpulan dari keputusan-keputusan dan aktivitas atau kegiatan, aksi yang akan menghasilkan suatu formulasi dan implementasi, ya, rumusan dan penerapan dari rencana-rencana yang sudah dirancang guna mencapai tujuan-tujuan daripada perusahaan. Jadi antara definisi dan pertama dan kedua ada kesamaan, yaitu adalah adanya formulasi, perumusan, yang merumuskan apa yang akan menjadi suatu strategi dari perusahaan itu, selanjutnya akan diterapkan. Nah, the end of semuanya atau akhir adalah tujuan dari suatu perusahaan. Goals-nya apa? Ya, setelah yang kita pelajari, goals dari suatu company atau perusahaan adalah ada profit ataupun non-profit. Oke, maka kita akan membahas selanjutnya, ya, adanya pembagian-pembagian dalam hierarki. Karena merumuskan ini bagian siapakah merumuskan? Merumuskan itu, seperti juga sudah saya kasih bahannya, ada 2 model bisnis, ya. Ada 2 struktur manajemen dalam strategis. Ya. Korporasi ada yang 2 layer, ya. Ini biasanya pada umumnya seperti ini yang ada, dan itu merupakan bisnis-bisnis yang kecil bentuknya, terdiri dari 2 layer atau tingkatan hierarki, yaitu pertama tingkat korporasi atau bisnis, yang di dalam tingkatan korporasi itu diisi oleh para pimpinan perusahaan, direksi, CEO, atau dengan dalam bahasa Indonesia adalah Chief of Executive Operation, atau dewan direksinya, ya, presiden direktur. Dan kemudian layer kedua atau hierarki kedua itu untuk perusahaan kecil tadi adalah langsung ke tingkat fungsional. Jadi antara tingkat hierarki yang tertinggi korporasi langsung ke tingkat fungsional, yang setelah saya katakan di awal, yaitu ada beberapa bagian seperti bagian keuangan akuntansi, pemasaran, hubungan masyarakat, riset and development, ya, penelitian dan pengembangan, dan beberapa bagian tadi marketing, selling, penjualan, pembelian, purchasing, mungkin bagian penyimpanan,
ya, dan bagian produksi. Oke, itu model bisnis yang pertama ya. Ya, kita melihat format organisasi. Ada yang formatnya adalah bisnis kecil, tapi ada yang sudah kompleks atau lebih lengkap dan rumit. Ya, mungkin juga karena size perusahaan, aset yang dimiliki, produksi ataupun industri yang dilakukan, main bisnisnya itu terdiri dari 3 hierarki, 3 tingkatan. Selain yang tadi sudah kita dengar ya, artinya bisnis kecil, yang 2 tadi antara korporasi langsung ke fungsional, maka kalau yang tingkatan perusahaan modelnya lebih kompleks, itu ada di tengah-tengah tingkat bisnisnya adalah hierarki tingkat bisnis ya. Biasanya tingkat bisnis itu bisa terdiri dari kepala-kepala divisi ya, satu divisi, 2 divisi, 3 divisi itu membentuk jadi suatu tingkatan bisnis, yang mana setiap divisi itu dianggap sebagai satuan bisnis unit atau unit business entity. Artinya setiap SBU, satuan bisnis unit tadi, mempunyai kelengkapan tingkatan fungsional masing-masing. Ya, jadi terdiri dari beberapa unit bisnis. Yang saya contohkan pada waktu perkuliahan adalah seperti perusahaan Unilever atau perusahaan yang memproduksi beberapa produk yang berlainan, ya, tapi bisa dikategorikan dalam kelompok-kelompok, misalnya Nestle ya, dan Unilever ada untuk produk makanan, produk rumah tangga, produk kebersihannya, itu dikelompokkan dalam bisnis unit tersendiri, dan itu mempunyai bagian-bagian fungsional tersendiri. Jadi ada 3 hierarki, dan tiap hierarki ini mempunyai masing-masing wewenang untuk merumuskan tadi, hubungannya merumuskan formulasi untuk strategi. Jadi tahapan manajemen strategi itu adalah paling awal merumuskan. Dari mana perumusannya itu? Dari dasar bawah, bottom up ya. Jadi prosesnya adalah sebetulnya pengumpulan informasi untuk apa yang akan dirumuskan. Yang selanjutnya nanti akan dia ambil keputusan strategi apa yang akan digunakan oleh perusahaan pada kondisi atau pada saat tertentu. Oke, informasi tadi bisa bottom up, yang artinya adalah dari tingkat fungsional, tingkat paling bawah, dasar, ya, setiap bagian-bagian itu akan diinventarisasi persoalan-persoalan yang dihadapi ataupun apa-apa yang akan merupakan poin-poin untuk masukan-masukan, atau dengan nantinya akan kita sambungkan ke analisa internal. Artinya apa yang menjadi kelemahan dan kekuatan dari setiap bagian fungsional tadi, di mana fungsional ini adalah paling basic, paling dasar, sehingga mereka yang sangat ngerti persoalan aktivitas sehari-hari, ya, operasional yang sehari-hari mereka hadapin, ya, yang artinya daily gitu ya, rutinitasnya itu mereka akan ditanyakan oleh pimpinan-pimpinan fungsional setempat, ya, bisa memakai istilah mungkin supervisornya atau manajer mudanya, itu nanti akan diinventarisasi. Kemudian ini akan dibawa ke bagian, jika itu perusahaan tadi strukturnya adalah lengkap atau kompleks, maka akan dibawa ke level tingkat bisnis. Setelah dari tingkat bisnis, baru nanti akan dibawa dalam rapat direksi dan rapat kelengkapan korporasi dan bisnis untuk diramu menjadi suatu rumusan.
Oke. Untuk tingkatan karakteristiknya sendiri, ya, kita lihat dalam korporasi itu ada ciri atau tanda. Tandanya pertama, mereka itu berhubungan dengan risiko yang sangat besar, ya, biaya yang sangat besar, dan potensi laba yang lebih besar. Selalu ada kata yang besar. Kenapa? Karena apa yang dirumuskan oleh tingkat korporasi tadi itu akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Termasuk salah satunya adalah pencapaian target dari suatu perusahaan yang akan menyangkut kepada tujuan dari suatu perusahaan sendiri. Baik tujuan jangka pendek dalam jangka waktu yang disepakati kurang dari 1 tahun atau sama dengan 1 tahun, dan tujuan jangka panjang, ya. Strategi sendiri sebenarnya nantinya akan mengarah ke tujuan jangka panjang, yaitu 3 atau sampai 5 tahun. Dan apa yang sudah diambil keputusan oleh tingkat korporasi ini dampaknya malah lebih daripada 5 tahun. Ya, seandainya ada seorang individu menjadi pimpinan di korporasi, ya, Chief Executive Officer, ya, CEO tadi, Chief Executive Officer atau Presiden Direktur, ya, maka seandainya si pimpinan tadi, presiden direktur atau direktur utama tadi meninggalkan organisasi atau perusahaan, apa yang sudah diputuskan itu lebih dari 5 tahun itu masih bisa terjadi di suatu organisasi. Contohnya, budaya atau kultur perusahaan yang dibentuk oleh individu tadi itu akan bisa terbawa sampai level karyawan, ya, walaupun si direktur tadi sudah meninggalkan perusahaan. Maka oleh sebab itu tadi dikatakan ciri dari keputusan tingkat korporasi adalah berisiko, sangat berisiko, dengan biaya yang sangat besar, tapi di satu sisi juga ada feedback, ada return, laba yang cukup besar. Karena ya tadi, semua keputusan dari tingkat korporasi itu akan dilaksanakan dan merupakan suatu rumusan atau kesimpulan dari semua informasi yang didapat, ya, yang dari bottom up tadi. Itu ciri pertamanya, ya. Kemudian butuh fleksibilitas, kelenturan, ya. Jadi keputusan tadi itu harus bisa lentur juga. Karena pada kenyataannya strategi itu boleh dan sangat diperbolehkan untuk berubah pada saat-saatnya. Tidak harus kaku, ya, tidak harus tight untuk jangka waktu lama, karena perubahan-perubahan sangat dinamis. Persaingan sangat dinamis. Ya. Pemain dalam suatu industri itu lebih dari 2-3 perusahaan, dan setiap perusahaan mempunyai strategi masing-masing. Ya. Keadaan-keadaan mempengaruhi strategi tadi yang nanti akan kita pelajari pada bab-bab selanjutnya, ya. Seperti eksternal itu sangat dapat berubah. Ya, contoh yang kita alami sekarang, kita tidak menyangka akan adanya wabah epidemi corona yang mungkin kita juga tidak memperkirakan. Kalau kita tetap berkeras atau kita tetap memakai kekakuan aturan yang kaku, maka kita hanya bisa kuliah di ruangan kuliah saja. Tapi kita dibutuhkan untuk fleksibilitas atau kelenturan, menyesuaikan, beradaptasi. Kata kuncinya adaptasi, ya, terhadap perubahan yang ada. Dan beruntungnya kita mempunyai teknologi informasi yang semakin berkembang juga dengan sangat cepat. Kembali ke topik tadi, maka harus ada kelenturan fleksibilitas dari pihak tingkat korporasi untuk mengubah jika suatu keputusan tadi dilihat, dinilai
atau dipertimbangkan dengan matang bahwasanya itu jika diteruskan berdampak yang kurang baik, ya, tidak membawa perusahaan organisasi mencapai tujuan optimalnya. Terus yang terakhir adalah jangka waktu yang lebih lama. Ya, ini jangka waktu yang lebih lama sudah saya paparkan tadi ya, 3 atau 5 tahun, mungkin lebih. Oke. Apa saja yang keputusan tingkat korporasi ini? Ya seperti bisnis apa yang akan dipilih. Ya. Apakah perlu diversifikasi? Apakah perlu konglomerasi? Ya, apakah contoh perusahaan Indo Group, ya, ada perbankannya yang pada saat itu adalah Bank Sentral Asia atau BCA, tapi ada perusahaan-perusahaan di luar perbankan, artinya ada beberapa bidang bisnis yang dijalankan. Nah, itu pemilihan bisnis tadi itu ada pada level tingkat korporasi. Kemudian apa saja selain pemilihan bisnis? Ada kebijakan dividen, pembagian sisa laba keuntungan setelah pengurangan pajak dan biaya-biaya lain. Apakah itu harus diserahkan semuanya kepada pemilik saham, pemegang saham, owners atau komisaris, atau berapa persentase yang akan dibagikan, berapa persentase yang akan ditahan sebagai retainer earnings yang gunanya untuk pendanaan internal perusahaan. Jika sewaktu-waktu perusahaan mempunyai strategi pengembangan yang membutuhkan dana, karena dana dari luar, yaitu seperti pinjaman, hutang, resikonya lebih besar, biayanya juga lebih besar jika dibandingkan dengan internal funding, pendanaan dari dalam, ya. Pendanaan dari dalam yang tadi bisa dari laba yang ditahan. Terus apa lagi? Sumber pembiayaan jangka panjang. Nah, yang tadi kembali setelah kebijakan dividen, ya, polisinya, kemudian ada funding. Seperti apa sih organisasi perusahaan itu akan dibiayai? Apakah dari luar, eksternal funding atau internal funding? Dan yang terakhir dari buku kita adalah prioritas untuk tumbuh, ya. Priority for growth, artinya apakah perlu diprioritaskan untuk pertumbuhan. Nah, itulah karakteristik keputusan manajemen untuk level korporasi. Selanjutnya untuk tingkat bisnis, ya. Kalau keputusan tingkat bisnis ini apa? Karena posisinya ada di middle, di tengah-tengah, upper tadi ya, the upper atau uppest gitu ya, tertinggi itu tadi adalah korporasi, level di tengah atau middle itu adalah bisnis, dan lowest yang terendah adalah untuk tingkat fungsional. Maka posisi dari tingkat bisnis ini sendiri adalah penghubung, ya, mediator, ya, menghubungkan antara yang lowest ke highest, ya, atau lowest ke the uppest yang tertinggi, ya. Dan di sini ada keunikan jadinya, ya. Pertama, untuk tingkat bisnis itu sudah pastinya dia akan lebih rendah, resikonya lebih rendah, dan potensi laba yang rendah jika dibandingkan dengan yang di atas korporasi. Kalau tadi kan biaya paling tinggi ya, besar, terus risiko besar untuk tingkat korporasi, maka tingkat bisnis karakteristiknya atau sifatnya itu adalah dia akan lebih rendah dibandingkan korporasi dalam hal risiko, biaya, ya, yang akan lebih rendah, dan potensi laba yang rendah. Karena sebenarnya yang tahu banyak mengenai tujuan besar perusahaan, nanti akan kita hubungkan dengan visi dan misi, ya, itu adalah CEO-nya atau tingkat korporasi, ya, mereka yang akan mengelola kemana nih diarah, dibawa nih bisnisnya. Dan yang ketiga,
kembali ke tingkat bisnis, saya ulangin ya, saya melanjutkan. Jika dibandingkan dengan korporasi, maka semuanya akan lebih rendah. Namun karena dia di middle ya, dia menjadi mediator yang menghubungkan, kayak bridge jembatannya, maka jika dibandingkan dengan yang fungsional, itu akan lebih banyak biaya, risiko, dan potensi laba. Jadi mudah kita ingat, apa yang di atas berarti high risk ya, high cost, tapi high profit, semua tinggi dia. Semakin tinggi berarti dia akan lebih tinggi daripada level di bawahnya. Jadi kalau level bisnis, maka dia akan lebih tinggi daripada level fungsional. Ya. Apa sih yang ada dalam keputusan tingkat bisnis? Ya, seperti factory location atau lokasi pabrik, di mana lokasi pabriknya, terus membuat segmentasi pasar, ya, memetakan pasar, ya, mapping, marketing mapping. Jadi market mapping, bagaimana sih di segmennya untuk organisasi atau perusahaan yang tertentu, itu ada pada wilayah domain daripada keputusan tingkat bisnis. Ya. Bisa juga cakupan wilayah geografisnya. Jadi saya ulang ya, keputusan tingkat bisnis itu meliputin ya, involve lokasi pabrik, segmentasi pasar, wilayah geografi, dan saluran distribusi atau distribution channel. Nah, yang terakhir untuk keputusan pada tingkat fungsional, karena dia pada levelan terbawah, oke, level terbawah akan saya tunjukkan, ini gambarnya, mungkin akan membantu. Di level terbawah ini, maka mereka ini akan menjalankan apa-apa saja yang ada di level di atasnya, ya. Terutama ini namanya top down. Kalau tadi bottom up, dari bawah informasi, kemudian ada istilah top and down, dari atas turun ke bawah, untuk sosialisasi ya, untuk pelaksanaan. Jadi untuk perumusan, semua inventarisasi ke atas dikelola nanti ya, dalam rapat pimpinan, rapat direksi, maka nanti setelah dirumuskan akan disounding ya, disosialisasikan ke bagian bawah untuk nantinya akan dalam tahapan selanjutnya dari manajemen strategi, yaitu implementasi pelaksanaan. Keputusan tingkat korporasi sudah, tingkat bisnis sudah, kita melihat kepada tingkat fungsional. Tugasnya adalah menerapkan, mengimplementasikan seluruh strategi yang dirumuskan. Jadi seluruh yang dirumuskan pada tingkat korporasi dan bisnis, maka akan dikejuantahkan, akan dilakukan, laksanakan pada level fungsional, pada bagian masing-masing ya, sumber daya manusia, keuangan, penjualan, pembelian, itu akan melaksanakan masing-masing. Karena memang sebenarnya yang dirumuskan itu adalah persoalan-persoalan yang ada dalam setiap fungsional, bagi setiap kamar-kamar atau tempat-tempat fungsional tadi, masalah-masalah tadi, itulah yang dirumuskan. Tapi yang mengetahui secara menyeluruh data-data atau mengenai perusahaan adalah yang level korporasi, ya, seberapa besar sih uang yang ada di perusahaan, kemampuan perusahaan, tadi analisa internal nantinya, ya, itu nanti berhubungan ke strength and weakness-nya, seberapa besar kekuatan perusahaan baik dalam bidang modal, sumber daya manusianya, ya, kesiapannya, nanti akan dihubungkan dengan strategi yang akan diambil. Ya, strategi yang akan diambil tadi pasti akan relasinya kepada biaya yang akan dikeluarkan, anggaran yang akan dianggarkan, budgetnya. Maka dikatakan tadi untuk tingkat korporasi biayanya itu adalah besar. Ya. Semua yang terjadi, semua yang dilaporkan dari tingkat fungsional itu sudah dirumuskan, maka tugas dari tingkat fungsional adalah melaksanakan, mengimplementasikan semua yang sudah diputuskan, ya, sudah
rumuskan pada tingkat korporasi dan tingkat bisnis. Ya. Keputusan-keputusan strategi itu meliputi apa sih? Masalah-masalah atau isu-isu operasi. Dan karena fungsional, mereka langsung how to act, tindakan-tindakan. Ya. Oleh sebab itu, yang membedakan semakin rendah tingkatannya, ya terendah ini fungsional, maka hanya membutuhkan biaya yang sedikit, biaya yang rendah, ya, karena mereka hanya sebagai operator pelaksana, ya, mereka hanya sebagai sesuai ataupun sebatas wewenang bagian-bagiannya saja. Ya. Kalau dia SDM ya sebatas SDM, gitu, tidak meliputi lintas fungsional. Lintas fungsional itu adalah keputusan yang akan ada di atasnya. Oke, saya rasa seperti itu. Ada tambahan sedikit. Untuk fungsional itu lebih nyata dan dapat dihitung, ya. Oke, saya sudahi untuk bagian pertama. Nanti akan saya lanjutkan bagian selanjutnya. Anda cukup melihat ke kanal atau channel ini. Selama kita masih dalam keadaan kuliah online, maka akan saya coba untuk memberikan penjelasan melalui kanal-kanal yang tersedia. Ya, untuk saat ini saya memakai untuk YouTube. Mungkin tidak menutup kemungkinan memakai media sosial yang lain. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih untuk kesempatan ini dan untuk pertemuan di bagian pertama. Selamat sore.